Halo semua, perkenalkan nama saya Vincentius Bernardo dengan NIM 2452140008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mechanical assembly. Apa itu mechanical assembly? Mechanical assembly adalah proses merangkai beberapa komponen mekanik menjadi satu sistem atau mesin yang berfungsi. Komponen yang dirakit bisa berupa baut, mur, gear, poros, bearing, rangka, motor, dan bagian mekanis lainnya. Berikut ini ada dua pendekatan utama dalam sambungan. Yang pertama, sambungan permanen atau biasa disebut permanent joint. Sambungan yang tidak dapat dilepas tanpa merusak komponen. Jika dipisahkan komponen atau sambungannya biasanya rusak. Contohnya yaitu las, welding, paku keling, solder, lem struktural. Kelebihannya itu kuat, tahan akan getaran, cocok untuk struktur tetap. Kekurangannya itu tidak dapat dibongkar untuk perawatan. Yang berikut dua pendekatan utama dalam sambungan yaitu tidak permanen, yang dimana yang dapat dibongkar dan dipasang kembali tanpa merusak komponen. Contohnya baut dan mur, ulir, pin, klem, dan snap fit. Kelebihannya itu mudah dirawat, diganti atau di-setel ulang. Kekurangan biasanya itu kurang kuat dibanding dengan sambungan permanen. Nah, di sini sambungan tetap ikatan yang diciptakan untuk bertahan. Yang pertama ada pengelasan. Proses penyambungan logam dengan menggunakan panas untuk melelehkan dan menyatukan bagian-bagiannya. Contohnya itu dapat diaplikasi rangka baja dengan pipa. Yang berikut paku keling, yang dimana ini menggunakan pengikat mekanis yang dipasang secara permanen untuk menyatukan plat. Contohnya itu biasa di badan pesawat dengan jembatan. Yang ketiga, penyeloderan. Ini biasa menyambung logam dengan pengisi yang memiliki titik lele lebih rendah. Contohnya komponen elektronik, perpipaan tembaga. Yang terakhir, perekatan. Ini biasanya menggunakan struktur berkekuatan tinggi untuk menyatukan material yang berbeda. Contohnya komposit di industri otomotif dan dirgantara. Apa itu sambungan tidak tetap? Sambungan tidak tetap adalah jenis sambungan yang dapat dilepas dan dipasang kembali tanpa merusak komponen yang disambung. Artinya sambungan ini tidak permanen dan memungkinkan perawatan, penggantian atau pembongkaran mesin dengan mudah. Ini sambungan tidak tetap, fleksibilitas untuk perawatan dan penyesuaian. Yang pertama, baut dan mur. Ini pengikat berulir yang paling umum memberikan kekuatan jepit yang tinggi dan dapat dilepas. Contohnya itu di box mesin, flange pipa. Yang berikut skrup. Ini berulir juga yang biasanya masuk ke dalam lubang berulir di salah satu komponen. Contohnya penutup casing elektronik dan pemasangan panel. Yang berikut pasak atau pinch. Ini digunakan untuk mengunci komponen pada poros untuk menstramisikan torsi atau menjaga posisi. Biasanya ini terjadi di pemasangan roda gigi dan puli. Yang berikut bantaran atau bearing, memungkinkan gerakan relatif, biasanya rotasi atau linear antara dua bagian atau lebih sekaligus mengurangi gesekan. Contohnya roda dan motor listrik. Alur kerja perakitan presisi sebuah proses metodis. Di mana alur kerja perakitan presisi adalah proses metodis yang digunakan untuk merakit komponen dengan tingkat ketelitian tinggi, misalnya pada industri elektronik, otomotif, robotik, alat ukur, atau aerospace. Nah, di sini alur kerja perakitan presisi sebuah proses metodis. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu persiapan dan verifikasi, yaitu membaca gambar, teknik menyiapkan semua komponen dan memeriksa kesesuaiannya. Yang kedua, pemasangan dan penyelarasan, yaitu menempatkan komponen pada posisi yang benar, memastikan celah
dan keselarasan yang tepat. Yang ketiga, pengikat dan pengencangan, yaitu memasang dan mengencangkan pengikat misalnya baut dan mur. Yang berikut, inspeksi atau pengujian, memeriksa hasil rakitan secara visual, mengukur dimensi kritis, dan melakukan uji fungsional jika diperlukan. Berikut, apa itu peralatan esensial perpanjang tangan yang sang teknisi? Peralatan esensial adalah alat-alat dasar yang sangat penting dan selalu dibutuhkan dalam pekerjaan teknisi. Disebut juga perpanjang tangan teknisi, karena alat-alat inilah yang memungkinkan teknisi melakukan tugasnya secara akurat, aman, dan efisien, seolah alat tersebut menjadi perpanjangan dari kemampuan fisik dan keterampilannya. Di sini ada beberapa alat, yaitu alat tangan dasar, alat pengukuran presisi, peralatan penekan, dan alat bantu. Nah, setelah itu di sini ada keselamatan ketiga. Yang pertama, gunakan APD yang tepat. Berikut, penanganan alat yang benar. Berikut lagi, sadar lingkungan. Dan terakhir, prosedur pengangkatan. Ini menjamin kualitas, presisi, dan kepatuhan terhadap standar. Kualitas akhir sebuah rakitan ditentukan oleh kepatuhan yang tepat terhadap spesifik desain dan perhatian terhadap setiap detail. Yang pertama, toleransi manufaktur. Ini memastikan setiap komponen di dalam rentang dimensi yang dapat diterima. Yang kedua, kepatuhan gambar teknik. Praktikan harus secara akurat dan mencerminkan semua instruksi dan spesifikasi dalam blueprint. Yang ketiga, verifikasi torsi. Menggunakan kunci torsi untuk memastikan semua pengikat dikencangkan dengan kekuatan yang tepat, tidak terlalu longgar atau tidak terlalu kencang juga. Yang berikut, inspeksi akhir, yang dimana pemeriksaan penyeluruhan untuk cacat visual, fungsi yang benar, dan kelengkapan. Oke. Di balik mesin keahlian, ketelitian, dan kebanggaan teknisi, teknologi dan peralatan canggih adalah alat bantu yang kuat namun peka, namun presisi, keandalan, dan kualitas sejati dari setiap perakitan mekanik pada akhirnya lahir dari pengetahuan, pengalaman, dan dedikasi seorang teknisi yang terampil. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.